Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk mengejan itu? Dan gimana nafas saat mengejan? Simak video berikut sampai habis. Selamat datang di Kriwi Life, ngobrolan kesehatan bareng aku Bidan Oni. Hari ini kita akan cerita-cerita soal mengejan ketika persalinan sudah mulai ada tanda-tanda. Nah, itu ternyata ada sebagian ibu yang masih belum tahu. Jadi sebenarnya mengejannya itu kapan sih, Bu? Gitu. Aku sendiri juga mau minta maaf ya, karena aku lupa nggak mention kapan seharusnya kita mengejan di video aku soal bagaimana cara mengejan. Karena kayak di mindsetku mungkin sudah pada tahu gitu, ternyata masih ada saja yang tanya. Nah, kali ini kita akan membahas sebenarnya kapan sih waktu yang tepat itu untuk mengejan. Jadi, waktu yang tepat untuk mengejan adalah kalau pembukaannya itu sudah lengkap alias sudah pembukaan 10. Karena kalau misalnya kalian mengejan sebelum pembukaan lengkap atau pembukaan 10, maka kepala bayi itu tidak akan bisa lewat gitu. Jadi, porsio itu dibayangkan kayak pintu. Pintu harus terbuka maksimal, terbuka lebar, baru si bayi itu bisa lewat. Kalau misalnya pintunya belum terbuka lebar, misalnya baru terbuka setengah, kalian udah ngejen-ngejen, maka si kepala bayi ini nggak bisa lewat. Dia akan terbentur-bentur sama porsio. Akhirnya apa? Porsionya bisa jadi bengkak karena kena kepala bayi, dan kepala bayinya itu juga bisa lahir bengkak. Mungkin bagi orang Jawa ada sebagian yang pernah dengar istilah bayinya lahir kondean gitu, karena di sini agak bengkak. Itu biasanya karena mengejannya terhenti di tengah-tengah, atau karena belum pembukaan 10 si ibu ini sudah mengejan. Memang biasanya di pembukaan di atas 7 gitu, pembukaan 7, 8, 9 itu rasanya sudah ingin mengejan. Makanya aku mengajarkan nafas yang aku kasih nama nafas gembos gitu, untuk mengurangi keinginan mengejan ketika pembukaan 7 sampai 8. Kalau kalian belum nonton video aku soal nafas, kalian bisa tonton video itu sekarang, dihafalkan supaya meresap ke dalam pori-pori dan ingatan, dan dipraktekkan nanti ketika persalinan. Aku udah kasih tahu kalau pembukaan 1 sampai pembukaan 7 itu nafas relaksasinya gimana, 7 sampai 9 ketika udah pengen mengejan tapi belum lengkap, itu nafasnya gimana, dan ketika mengejan nafasnya harus gimana. Itu semua sudah aku kasih tahu di video itu. Jadi silahkan disimak, dipraktekkan, dihafalkan. Kalian bisa download kalau misalnya males lihat ada iklannya, atau males kalau misalnya takut pas nggak ada kuota atau nggak ada sinyal internet, itu kalian download aja, jadi bisa ditonton kapan aja. Nah, kalau misalnya kalian udah pembukaan lengkap, pembukaan 10, misalnya Bu Bidanya atau Pak Dokter, Bu Dokternya bilang, oh ini udah pembukaan 10, udah siap silahkan mengejan. Itu kalian mengejannya itu ketika perutnya mules atau ada kontraksi. Kalau misalnya nggak ada kontraksi, itu kalian istirahat. Jadi sama seperti ketika pembukaan 1 sampai 9, di pembukaan 10 itu kontraksinya juga datang dan pergi sesuka hatimu. Jadi nggak kontraksi terus, tapi ada kontraksinya, itu intervalnya tetap pelan-pelan, terus naik, memuncak, terus nanti akan turun, istirahat lagi, terus kontraksi lagi. Tapi memang ketika pembukaan 10 itu biasanya kontraksinya jadi lebih sering dibandingkan kalau masih pembukaan 1. Nah, kuncinya supaya mengejanmu itu tidak sia-sia, mengejanlah ketika pembukaan sudah lengkap 10 pada saat kontraksi. Kalau nggak kontraksi, kamu bisa istirahat, atur nafas, atau minum terlebih dahulu gitu. Jadi kenapa harus pas kontraksi, pas kamu mengejan? Karena ketika kontraksi maka powermu itu akan dibantu oleh kontraksi uterusmu itu untuk mendorong bayi. Jadi lebih berguna gitu. Kalau misalnya pas nggak kontraksi, yang kerja cuman powermu doang untuk mendorong bayi, dan itu kurang maksimal nanti gitu ya. Lalu yang terakhir adalah kalau mengejan itu usahakan mengejan yang panjang, powernya besar gitu. Jadi jangan cuma itu tidak akan keluar bayinya gitu. Jadi memang harus sebelum mengejan itu kalian tarik nafas dulu yang panjang, lalu baru mengejan yang lama dan kuat. Jadi memang harus diatur nafasnya, jangan kesusu, terburu-buru gitu. Maksudnya, oh ini udah kontraksi nih langsung
nah itu tidak akan maksimal. Jadi tetap ingat untuk atur nafas. Itulah kenapa nafas adalah kunci dan harus banget belajar nafas supaya nafasnya itu bisa panjang. Semakin panjang nafas kamu, maka ketika mengejan itu powernya akan semakin besar. Cukup segini video kali ini karena aku cuma pengen ngasih tahu soal kapan sih sebenarnya mengejan itu, pas pembukaan berapa, pas kontraksi atau enggak, dan triksnya gimana. Kalau misalnya kalian itu mengejannya pas tidak kontraksi, pas pembukaannya belum 10, terus mengejannya pendek-pendek, itu nanti akan berpengaruh terhadap proses persalinan. Bisa proses persalinannya jadi ada penyulit, bisa proses persalinannya jadi lebih lama, bisa power atau energi kalian habis duluan, jadi nanti ketika harus mengejan sudah nggak ada energinya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Dan nggak usah cemas, nggak usah khawatir, karena biasanya dokter atau bidan yang menolong itu tetap akan kasih aba-aba. Nggak mungkin kalian akan ditinggal tanpa dikasih titik terang dan panduan. Itu tetap akan, ayo mengejan sekarang, istirahat dulu gitu. Biasanya seperti itu karena itu termasuk asuhan sayang ibu. Tonton video ini bersama dengan pendamping persalinan kamu nanti, siapa orang tua, mertua atau suami, supaya mereka tahu, karena mereka nantinya juga akan menjadi pemandu dalam persalinan kamu. Dan ajak juga mereka untuk menonton panduan nafas supaya mereka juga hafal dan nanti bisa menjadi guide ketika kamu sudah mulai nggak fokus. Semoga persalinannya nanti lancar, sehat ibu dan bayinya. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Follow aku di Instagram @bidankriwil. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.